Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Retna Praselirum. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel yang part kedua, tepatnya tentang menentukan selesaian atau penyelesaian dari PLSW. Oke, tetap semangat belajar di rumah, karena belajar matematika itu selain menyenangkan, pastinya juga bermanfaat dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari ya, masalah kontekstual tentunya. Ya, sebelumnya kita membahas materi tentang bagaimana cara menentukan PLSW. Mari kita bahas dulu latihan soal di video sebelumnya. Latihan soal, ayo kita berlatih 4.1 BSE halaman 256 hingga 257 nomor 1 dan 3 ya. Nomor 1, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. 16 adalah 2/3 dari 24. Jadi 16 itu sama dengan 2/3 kali 24. Maka 16-nya sama dengan 2/3 kali 24. Ini kita sederhanakan. 3 dibagi 3 1, 24 dibagi 3 adalah 8. Sehingga 2 kali 8-nya 16 ya. Oh, berarti pernyataan ini bernilai benar. Yang B, hasil kali 4 dan negatif 2 adalah negatif 8. Jadi 4 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 8. Berarti ini pernyataan yang benar. Kemudian C, terdapat 300 detik dalam 1 jam. Padahal 1 jam itu setara dengan 60 menit. 1 menit setara dengan 60 detik. 1 jam berarti setara dengan 60 kali 60 detik ya. Berarti 1 jam sama dengan 3600 detik. Berarti jika pernyataan ini terdapat 300 detik dalam 1 jam, ini merupakan pernyataan yang salah. Pernyataan yang D, segi 5 beraturan memiliki 5 simetri lipat. Oke, mari kita buktikan dulu. Ini adalah gambar segi 5 beraturan. Kemudian kita lipat menurut sumbu simetrinya ya. Ini sumbu simetrinya. Oke, pas ini berarti 1. Kemudian berdasarkan ini. Nah, ini 2. Terus ini sumbu simetri yang ini 3. Sumbu simetri yang bagian sini 4. Dan ini adalah sumbu simetri yang kelima. Kok ini sudah kembali lagi dengan 1 ya, berarti benar ada 5 simetri lipat pada segi 5 beraturan. Kemudian yang E, 2 adalah bilangan prima terkecil dan merupakan bilangan genap. Ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Faktor itu artinya pembagi habis, jadi 2 ini hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2. Berarti 2 ini adalah bilangan prima yang terkecil. Betul. Kemudian 2 merupakan bilangan genap. Karena 2 jika dibagi 2 itu hasilnya 1, sisanya 0 ya. Maka 2 dikatakan bilangan genap. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Kemudian yang F, tahun 1988 adalah tahun kabisat. Ya, tahun kabisat ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Karena menggenapkan dari per tahunnya bumi berevolusi itu adalah 365 seperempat hari. Sehingga yang seperempat ini dikumpulkan sehingga menjadi 1 hari di tahun keempat. Sehingga kalau matematika menerjemahkannya adalah bahwa tahun kabisat itu adalah jika tahun ini, nominal tahun ini habis dibagi 4. Sedangkan 1988 itu ketika kita bagi 4 hasilnya adalah 497, sisanya 0. Nah, karena sisanya 0 maka 1988 ini habis dibagi 4. Karena habis dibagi 4 maka merupakan tahun kabisat. Oke, jadi pernyataan ini benar ya. Kemudian 8 adalah faktor dari 12 ya. Faktor dari 12. Jadi faktor itu adalah bilangan pembagi habis dari 12. 12 itu bisa dibagi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Inilah faktor dari 12. Tidak ada 8. Maka pernyataan ini adalah salah. Kemudian yang H, 12 kurang dari 14. Oke, ini sudah benar ya. Sudah jelas ini. Yang I, 2 dikurangi 3 ditambah 5 dikurangi 4 itu hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya adalah 0. Jadi 2 dikurangi 3 itu negatif 1 ditambah 5 hasilnya 4. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Di sini ditulis 2, berarti pernyataan ini bernilai salah. Kemudian yang J, diagonal persegi panjang berpotongan tegak lurus. Oke, kita gambarkan dulu. Ini adalah persegi panjang. Diagonalnya yang ini, yang merah ini, dan yang biru ini. Ternyata perpotongannya tidak tegak lurus ya, tidak tegak lurus. Sehingga
pernyataan ini bernilai salah. Ya, selanjutnya yang nomor 3 di halaman 257, manakah di bawah ini yang merupakan persamaan linier satu variabel? Kemudian sebutkan variabel dan konstanta dari kalimat terbuka berikut. Ya, berikut adalah kalimat terbuka dan kita disuruh mengidentifikasi apakah kalimat terbuka ini merupakan PLSV. Sebelumnya, mari kita review kembali tentang PLSV. PLSV itu adalah sebuah persamaan yang mempunyai satu variabel dan variabelnya itu berpangkat 1. Jadi contoh ini yang A ya, 2x dikurangi 4 sama dengan 8. Di sini memuat tanda sama dengan ya, karena persamaan mempunyai satu variabel yaitu x dan x-nya berpangkat 1, sehingga ini merupakan PLSV. Karena PLSV, maka variabelnya adalah x dan konstantanya adalah negatif 4 dan 8. Yang B, negatif 4 tambah 3x sama dengan 24, ini juga merupakan PLSV. Kemudian variabelnya adalah s, konstantanya adalah negatif 4 dan 24. Yang C, ini bukan PLSV karena variabelnya berpangkat tidak 1, variabelnya berpangkat 2. Ini adalah persamaan kuadrat ya. Kemudian yang D, ini kita uraikan dulu karena ada perkalian. Ini merupakan PLSV karena ini kalau saya kalikan menjadi 5U dikurangi 10 sama dengan U dikurangi 2. Di sini variabelnya 1 yaitu U. Pangkat U adalah 1 juga, sehingga merupakan PLSV ya. Variabelnya U, konstantanya adalah negatif 10 dan negatif 2. Kemudian yang E, 2x kurangi 1 sama dengan 5, ini merupakan PLSV dengan variabelnya x, konstantanya adalah negatif 1 dan 5. Yang F, ini juga merupakan PLSV karena variabelnya 1 yaitu x dan pangkat variabelnya juga 1, konstantanya adalah negatif 3. Yang G ini bukan PLSV karena variabelnya berpangkat tidak 1. Ya, karena di sini variabelnya berpangkat 2, ini bukan PLSV. Yang H ini merupakan PLSV karena mempunyai satu variabel yaitu x dan pangkatnya x1, konstantanya adalah 5,2 dan 0. Kemudian yang I ini bukan PLSV ya karena variabelnya berpangkat 3. Ini adalah persamaan pangkat 3. Kemudian yang J ini merupakan PLSV dengan variabel x dan konstantanya 10 dan 6. Dukung terus channel YouTube Retna Prasilirum dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Baik, sebelum kita belajar bagaimana cara menentukan selesaian atau penyelesaian dari PLSV, mari kita mengingat kembali materi yang sudah pernah kita pelajari ya, baik itu di ST atau materi sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang hasil operasi bilangan berikut. Di sini adalah operasi bilangan bulat ya, jadi 4 tambah negatif 12, itu hasilnya adalah negatif 8. Kemudian yang B, negatif 7 dikurangi negatif 12, negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Jadi negatif 7 tambah 12 hasilnya adalah 5. Kemudian yang C, 11 dikurangi negatif 13 itu sama dengan 11 tambah 13 ya. Jadi dikurangi negatif itu artinya ditambah lawannya negatif adalah positif sama dengan 24. Kemudian ini sederhanakan bentuk aljabar berikut. Yang pertama 10B ditambah 13 dikurangi 6B ditambah 4. Jadi menyederhanakan bentuk aljabar itu kita cari suku-suku yang sejenis. Jika suku sejenis itu ada ya, suku sejenis itu apabila variabelnya sama ya, maka bisa kita sederhanakan. Dan konstanta ya kita sederhanakan dengan konstanta. Sehingga ini ada 4 suku, maka 10B dikurangi 6B ini kita sederhanakan menjadi 4B. Positif 13 ditambah 4 itu hasil, kita tulis menjadi positif 17 atau plus 17. Kemudian 5 kali X tambah 4 ditambah 2X, ini kita kalikan dulu dengan sifat distributif menjadi 5X. Kemudian ini 5 kita kalikan 4 jadi plus 20 plus 2X ya. Ini yang sejenis adalah 5X dan 2X kita tulis sama dengan 7X ditambah 20. Kemudian yang C, 15K ditambah 8 kali 11 kurangi M sama dengan 15K-nya kita tulis dulu. Kemudian ini kita kalikan
8 kali 11 adalah positif 88. Kemudian 8 kali negatif M itu hasilnya adalah negatif 8M. Karena di sini tidak ada suku yang sejenis, maka kita tuliskan lagi sebagai 15K dikurangi 8M ditambah 88. Oke. Pada prinsipnya, ketika kita menentukan selesaian atau penyelesaian dari PLSV adalah kita itu menyederhanakan persamaan sedemikian sehingga nanti kita tuh menyisakan satu variabel saja di satu sisi. Jadi misalnya variabelnya di sisi kiri, di ruas kiri, maka konstantanya di ruas kanan atau sebaliknya. Nah, cara menentukan selesaian PLSV atau penyelesaian PLSV atau himpunan penyelesaian dari PLSV itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara substitusi, yang kedua dengan menentukan bentuk setara dari persamaan itu, dan yang ketiga adalah menyederhanakan persamaan. Insya Allah saya akan kupas tuntas sehingga nanti tidak jadi gagal paham lagi gitu ya. Nanti dari ketiga cara ini kita bisa gunakan salah satu atau kita modifikasi silahkan. Jadi mana yang bisa dipahami bisa digunakan. Oke. Kita mulai yang pertama menentukan selesaian PLSV dengan cara substitusi ya. Contoh X tambah 1 sama dengan 4. Maka kita coba dulu. Jadi mensubstitusi itu kita ganti nilai X dengan bilangan gitu ya. Misalnya jika X diganti 1 maka X tambah 1 itu sama dengan 1 tambah 1. Kan X nya diganti 1 ya. Maka 1 tambah 1 itu kan hasilnya 2. Nah, ini bernilai salah. Kenapa? Karena yang diminta adalah 4. Berikutnya kita coba lagi. Oh, kalau 2 itu kurang. Kita tambah lagi. X-nya jangan 1. Kita ganti X-nya dengan 2. Maka X tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini pun masih salah. Karena yang diminta adalah 4. Kemudian kita coba untuk X sama dengan 3. Maka X tambah 1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, karena sudah hasilnya sama dengan 4, maka ini menjadi kalimat yang benar. Jadi, selesaian dari X tambah 1 sama dengan 4 adalah X sama dengan 3. Kemudian, contoh yang kedua, 2X sama dengan 4. Maka, kita coba, kita ganti X dengan 1 ya. Maka 2X itu sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Ini masih kalimat yang salah, karena yang diminta hasilnya adalah 4. Kemudian X-nya kita ganti 2, maka 2X sama dengan 2 kali 2. Sama dengan 4. Nah, karena sudah sama-sama 4-nya, inilah selesaian dari, nah kita tulis jadi selesaian dari 2X sama dengan 4 adalah X sama dengan 2. Oh ya, istilah lain dari selesaian ada juga yang menggunakan penyelesaian ya. Itu sama saja maksudnya ya. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga dengan cara substitusi. Bagaimana kalau 3X tambah 5 sama dengan 17? Nah, jika X-nya kita ganti dengan 1, maka 3 kali 1 ditambah 5 adalah 8. Ini masih salah, karena yang diminta 17 ya. Berarti kita, karena 8 itu kurang dari 17, maka X-nya kita tambahin. Kita coba, nah, X sama dengan 2, maka 3X tambah 5 itu 3 kali 2 tambah 5. 3 kali 2 adalah 6, tambah 5, 11. Masih salah. Kita coba lagi untuk X sama dengan 3, maka 3X tambah 5 sama dengan 3 kali 3 tambah 5 ya. Jadi ketemunya masih 14. Masih salah. Coba lagi. Jika X sama dengan 4 ya, maka 3X tambah 5 sama dengan 3 kali 4 tambah 5. 3 kali 4 itu 12, tambah 5, 17. Nah, inilah kalimat yang benar. Jadi, selesaian dari 3X tambah 5 sama dengan 17 adalah X sama dengan 4. Kalau kita perhatikan, setiap cara itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya mungkin ini lebih mudah, sederhana. Kita tinggal mengganti-ganti nilai X. Nah, cuman kelemahannya sejauh mana, seberapa banyak kita harus mengganti nilai X sehingga sampai ketemu selesaian. Kalau 1-2 kali mengganti ketemu itu adalah rezeki karena bisa langsung ketemu. Tapi bagaimana kalau kita sudah harus mencoba sampai 4 kali ketemu? Bagaimana kalau sampai 5, 10 kali, 100 kali? Wah, itu akan memakan banyak waktu ya. Sehingga nanti akan ada cara yang lebih baik ya, yang lebih baik. Oke. Cara yang kedua yaitu dengan menentukan persamaan yang ekuivalen. Apa itu persamaan yang ekuivalen? Persamaan yang ekuivalen yaitu persamaan yang setara. Artinya setara, dia mempunyai selesaian yang sama. Ya, contoh. Oke, contohnya adalah N tambah 3 sama dengan 7.
Kalau saya gambarkan, saya konkretkan maksudnya n tambah 3 sama dengan 7. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa menentukan selesai sebuah PLSP itu adalah kita mencari persamaan yang menyederhanakan persamaan sampai nantinya variabelnya itu ada di satu ruas ya, dan yang lain di ruas yang berbeda. Nah, di sini dan itu untuk secara konkret bisa saya gambarkan dengan timbangan. Jadi timbangan yang baik dan benar itu apabila timbangannya itu seimbang ya, balance ya. Sehingga n tambah 3 sama dengan 7 bisa kita gambarkan dengan timbangan ini bahwa n tambah 3 sama dengan 7. Jadi ini bolanya ini, bola pecel ini sebagai n, kemudian ini adalah 1, 1, 1. Jadi n tambah 3 ini ya, n tambah 3. Mengapa digambarkan bola dan satunya kotak seperti ini? Karena ini tidak sejenis ya, sukunya tidak sejenis. Kemudian sama dengan 7. 7 ini sama dengan ini konstanta. Jadi kita buat 7 kotak ini ya, 7 kotak ini. Jadi 1, 1, 1 semuanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau kita lihat timbangan ini ternyata yang 3 kotak ini itu setara dengan 3 kotak ini. Karena timbangan ini seimbang, maka n-nya itu setara dengan, nah ini, 1, 2, 3, 4 ya, sehingga kita tuliskan n-nya sama dengan 4. Kalau mungkin bisa kita cek dulu, kita periksa n-nya, kita masukkan di sini 4. 4 tambah 3 hasilnya 7. Jadi benar ya. Jadi selesaian dari n tambah 3 sama dengan 7 adalah n sama dengan 4. Atau kadang juga ada soal itu menanyakan himpunan penyelesaian. Kalau himpunan penyelesaian dari n tambah 3 sama dengan 7 adalah, nah seperti ini. Karena himpunan pakai kurung kurawal ya, kurung kurawal, dan nggak usah n variabelnya nggak usah disebutkan, langsung kurung kurawal dan selesainya adalah 4. Seperti itu. Contoh yang kedua, bagaimana kalau 8 sama dengan X kurangi 7? Kalau tadi penjumlahan, ini pengurangan. Kalau saya gambarkan timbangannya seperti ini. Jadi 8 sama dengan ini X, tapi harus terkurangi 7. Di dalamnya harus terkurangi 7, harus kita ambil 7. Nah, supaya nanti lebih konkret, nah dikurangi 7 ini supaya seimbang, saya tambah dengan 7. Nanti supaya muncul X saja. Ya, supaya muncul tinggal X saja, maka yang ruas kanan ini saya tambah 7. Nah, kalau ruas kanan tambah 7 supaya timbangan itu seimbang, kalau yang kanan ditambah berarti yang ruas kiri juga harus ditambah. Itu konsepnya dari timbangan. Sehingga menjadi ini, yang ini 8, yang ini adalah X tambah 7. Kemudian yang kedua ruas kita tambah 7 ya, sehingga menjadi begini. Yang ruas kiri yang semula hanya 8, setelah ditambah 7 itu menjadi 15. Kemudian yang ruas kanan X dikurangi 7 tadi, kita tambahkan 7, sehingga dikurangi 7 tambah 7 itu kan hasilnya 0. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, 8 sama dengan X kurangi 7. Kemudian ini kedua ruas dikurangi 7 ya, ditambah 7 ya, menjadi 8 tambah 7 sama dengan X kurangi 7 tambah 7. Sehingga 8 tambah 7 adalah 15 sama dengan X ya, karena dikurangi 7 tambah 7 itu 0. Sehingga selesai dari 8 sama dengan X dikurangi 7 adalah X sama dengan 15, atau himpunan penyelesaian dari 8 sama dengan X kurangi 7 adalah 15. Jangan lupa 15-nya diberi kurung kurawal karena menyatakan 3A sama dengan 24. Kalau saya gambarkan seperti ini, jadi ada 3 bola, itu kalau ditimbang setara dengan uang koin 1000-an sebanyak 24 koin. Maka berarti satu bola ini setara dengan ini, yang 24 itu kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Sehingga jadi seperti ini. Jadi 3 kelompok ya. Jadi nah, karena ini ada 24, kita bagi 3 kelompok, berarti masing-masing kelompok berisi 8 koin. Sehingga satu bola itu setara dengan 8 koin 1000-an ini ya. Maka kita bisa tuliskan. Jadi nanti akhirnya kita tidak harus menggambarkan seperti ini. Ini kan hanya mengkonkretkan gitu ya, supaya lebih bisa dipahami. Nanti akhirnya kita cukup menuliskan begini, 3A sama dengan 24, maka kedua ruas kita bagi 3 menjadi 3. Ini ya, 3A per 3 sama dengan 24 per 3 sama dengan A. Ini setara dengan A sama dengan 8. Jadi kalau kita sudah dapatkan nilai A-nya, selesainya kita periksa dulu
3A sama dengan 24, jadi A-nya kita ganti 8, jadi 3 kali 8, oh iya ternyata sama, hasilnya 24. Berarti ini adalah selesaiannya yang sudah benar. Jadi selesaian dari 3A sama dengan 24 adalah A sama dengan 8, atau himpunan penyelesaian dari 3A sama dengan 24 adalah 8. Dengan 8-nya kita beri kurung kurawal karena himpunan. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah 3X dikurangi 2 sama dengan 13. Nah, ini sudah kita tidak usah menggunakan seperti tadi ya, gambar-gambar tadi kalau sudah paham. Jadi, langkah pertama, tujuan kita kan tadi menyederhanakan persamaan sehingga variabelnya itu berada di satu sisi, jadi di satu ruas ya. Sehingga yang ini 3 kita hilangkan dulu negatif 2-nya, supaya hilang kita tambahkan 2. Kalau ruas kiri kita tambah 2, berarti yang ruas kanan juga harus tambah 2 supaya seimbang tadi timbangannya. Jadi langkah pertama kedua ruas ditambah 2. Sehingga menjadi 3X sama dengan 15 ya. Dikurangi 2 tambah 2 kan 0. 13 tambah 2 15. Nah, tujuan kita mencari X, berarti kita hilangkan 3 kali supaya hilang, inversnya kali adalah bagi. Kita bagi 3 kedua ruas, maka hasilnya adalah X sama dengan 5. Kita periksa dulu, kalau X-nya kita ganti 5, 3 kali 5, 15 dikurangi 2, 13. Itu sudah cocok ya. Jadi, selesaian dari 3X dikurangi 2 sama dengan 13 adalah X sama dengan 5. Kemudian 2X kurangi 3 sama dengan X tambah 1. Di sini X-nya ada di kiri, ada juga di ruas kanan ya. Maka, alternatif penyelesaiannya adalah 2X. Kita hilangkan dulu yang dikurangi 3 ini dengan cara kedua ruas kita tambah 3. Sehingga 2X dikurangi 3 tambah 3 sama dengan X tambah 1 tambah 3. Kemudian ini kita sederhanakan bentuknya, tinggal 2X sama dengan X tambah 4. Kita hilangkan yang X-nya dulu. Sehingga untuk menghilangkan X ini kita kurangi X kedua ruas ya. Sehingga 2X dikurangi X sama dengan X dikurangi X tambah 4. Bentuk sederhananya adalah 2X dikurangi, ini ada angka 1, yaitu 1X ya. 2X dikurangi 1X itu sama dengan X. Kemudian X dikurangi X itu adalah 0, sisanya adalah 4. Jadi X sama dengan 4. Kita cek dulu. 2 kali 4 itu 8. Dikurangi 3, 5. Jadi ruas kiri itu 5. Sekarang ruas kanan, 4 tambah 1 juga 5. Jadi ruas kiri dan kanan seimbang ya. Jadi, selesaian dari 2X kurangi 3 sama dengan X tambah 1 adalah X sama dengan 4. Nah, kemudian ini cara yang ketiga, bagaimana kita menyelesaikan atau menentukan selesaian PLSV dengan cara menyederhanakan persamaan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita pindahkan variabel pada satu ruas dan konstanta pada ruas yang lain. Artinya begini, kita harus memilih dan memilah. Jadi kalau misalnya di ruas kiri itu tempatnya variabel, berarti selain variabel di situ harus kita hilangkan. Ya, yang di ruas kanan adalah konstanta. Berarti selain konstanta di ruas kanan, maka itu harus kita hilangkan, kita bersihkan. Tentunya dengan cara-cara yang sudah yang berlaku pada konsep matematika ya. Kedua ruas ditambah, dikurangi, dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Yang kedua, menyederhanakan persamaan. Maksudnya begini, contoh saja supaya lebih jelas. Oke, menyelesaikan PLSV dengan cara menyederhanakan persamaan atau menentukan selesaian PSLV dengan cara menyederhanakan persamaan ya. Contoh, 3X dikurangi 2 sama dengan 13. Nah, pada prinsipnya langkahnya adalah tadi kita menyederhanakan. Jadi kita sederhanakan persamaan itu sehingga menyisakan variabel di salah satu ruas. Jadi kalau misalnya variabelnya kita tetapkan di ruas kiri, maka konstantanya harus kita pindahkan gitu ya. Nah, ini saya juga memilih X-nya di ruas kiri, sehingga yang negatif juga ini harus pindah ya. Pindah ke ruas kanan. Jadi 3X sama dengan 13. Karena dikurangi 2, kalau pindah ke ruas kanan jadi tambah 2. Pokoknya inversnya. Jadi kalau kurang jadi tambah, tambah jadi kurang. Kali jadi bagi jadi kali, pangkat jadi akar, dan akar jadi pangkat. Seperti itu. Sehingga ini menjadi 3X sama dengan 13. Ini sudah pindah menjadi tambah 2. Ini bisa kita sederhanakan yang ruas kanan ini menjadi 3X sama dengan 15. Nah, baru kita lihat tujuan kita kan mencari X. Sehingga 3 yang ini itu harus kita
hilangkan atau kita pindah juga, sehingga dengan cara X sama dengan 15, karena ini 3X itu artinya kali, berarti ketika pindah jadi bagi 3, sehingga X sama dengan 15 bagi 3, hasilnya adalah X sama dengan 5. Jadi, kita cek dulu ya, periksa, kita masukkan X-nya 5, jadi 3 kali 5 itu 15, dikurangi 2 adalah 13, cocok berarti ya. Jadi selesaian dari 3X dikurangi 2 sama dengan 13 adalah X sama dengan 5, atau himpunan penyelesaian dari 3X dikurangi 2 sama dengan 13 adalah 5. Dengan 5-nya menggunakan kurung kurawal. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah 2X dikurangi 3 sama dengan X tambah 1. Di sini yang X-nya di ruas kiri, variabel di ruas kiri, sehingga yang X di ruas kanan harus hilang. Karena ini plus, pindah menjadi, nah hilang ya, kan juga ini negatif 3, ini pindah ke ruas kanan karena dia konstanta. Sehingga menjadi 2X, ini positif pindah jadi dikurangi X sama dengan yang negatif 3 pindah ke ruas kanan menjadi 3. Yang ini tetap ya, yang lain tetap plus 1. Ini bisa kita sederhanakan, 2X dikurangi ini 1X ya. 1 boleh tidak ditulis, tapi pada prinsipnya diadakan 1. Sehingga disederhanakan menjadi X sama dengan 3 tambah 1 adalah 4. Kita periksa dulu sebelum kita tetapkan. X-nya 4 ya, 2 kali 4, 8. 8 kurangi 3 itu 5, ruas kiri 5. Kemudian ruas kanan 4 tambah 1, 5. Oke, cocok berarti, kanan dan kiri sama. Jadi, selesaian dari 2X kurangi 3 sama dengan X tambah 1 adalah X sama dengan 4. Ya, jadi kesimpulannya dalam pembelajaran kita kali ini adalah ketika kita menyelesaikan persamaan linier satu variabel atau menentukan selesaiannya, pada prinsipnya kita itu menyederhanakan persamaan untuk menyisakan variabel saja di salah satu sisi. Nah, setiap langkah yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan itu akan menghasilkan persamaan yang ekuivalen. Persamaan yang ekuivalen itu maksudnya sebagai contoh, untuk nomor 1 ini X tambah 1 sama dengan 3. Ini kan selesaiannya adalah X sama dengan 2. Jadi kalau 2 tambah 1 kan 3. Cocok ya. Kemudian X tambah 2 sama dengan 4, selesainya adalah X-nya juga 2, karena 2 tambah 2, 4. Kemudian yang ketiga, 3X dikurangi 2 sama dengan 4, selesainya juga X sama dengan 2. Kita masukkan X-nya, kita gantikan X-nya dengan 2. 3 kali 2 adalah 6, dikurangi 2 hasilnya 4. Jadi cocok. Nah, karena ketiga persamaan ini mempunyai selesaian yang sama, maka dikatakan bahwa ketiga persamaan ini adalah persamaan yang ekuivalen atau persamaan dalam bentuk setara. Jadi karena persamaan 1, 2, 3 merupakan persamaan yang ekuivalen atau persamaan yang setara karena mempunyai selesaian yang sama, maka persamaan yang ekuivalen dapat dimodelkan sebagai timbangan. Seperti tadi ya, timbangan, namanya timbangan yang baik dan benar itu adalah yang seimbang. Nah, karena seimbang, maka kedua ruas itu kita harusnya memberikan perlakuan yang sama. Jadi kalau kedua ruas itu ditambah, dikali, dikurangi, atau dibagi dengan sesuatu yang sama gitu ya. Bisa konstanta, bisa variabel. Oke, untuk latihan soal bisa dicoba di rumah, yaitu latihan soal di Ayo Kita Berlatih 4.2 BSE halaman 273, soal nomor 4 dan 6 ya. Silakan dicoba, silakan difikirkan. Nah, insya Allah nanti di video selanjutnya akan kita bahas solusi alternatif jawabannya ya. Oke semuanya, bismillah, kita harus optimis bahwa kita insya Allah pasti bisa kalau kita berusaha, dan pastinya manjada wajada, tetap semangat belajar karena Allah. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, niat kita tulus, ikhtiarnya kita maksimal sungguh-sungguh, insya Allah maka akan yang menjadi cita-cita kita akan tercapai. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.